masalah urbanisasi dan sejumlah permasalahan di ibu kota lainnya khususnya pasca Lebaran. Kita bergabung bersama Sumiang yang saat ini berada di Balai Kota Jakarta yang akan berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sumi, silakan. Ya baik, terima kasih Ralf. Hari ini merupakan hari pertama kerja pasca libur Lebaran dan juga merupakan hari pertama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok mulai beraktivitas kembali di Balai Kota Jakarta, dan hari ini kita punya kesempatan untuk berkunjung ke sini. Selamat siang Pak Ahok. Apa kabar? Baik. 好久不见. Ya. Ya. Pak jangan khawatir, kita tidak wawancara pakai bahasa Mandarin. Nanti kursus dulu. Pak Ahok apa kabar? Baik. Hari ini pertama beraktivitas ya? Ya. Kembali beraktivitas. Sibuk dengan apa Pak hari ini? Tadi halal bihalal terus ada rapim sama Pak Gubernur sebentar. Terus dapat laporan-laporan soal PKL juga. Oke, boleh tahu kemarin libur Lebaran pulang kampung juga, mudik? Pulang kampung. Mudik juga? Mudik. Tapi tidak Lebaran kan? Makan ketupatnya aja. Makan ketupat saja? Karena di Belitung ketupatnya beda, dagingnya beda. Oh, bedanya ada apa? ayam masak nanas, masak ketumbar. Oke. Itu daerah lain nggak ada itu. Oh gitu ya? Cuma Belitung yang ada yang enak. Oke, lain kali kita diajak ke sana ya Pak ya. Oke, kita tidak bahas makanan hari ini Pak Ahok, tapi bicara soal pasca Lebaran biasanya menjadi masalah khususnya di ibu kota Jakarta, yaitu arus urbanisasi ya. Ini ada data dari Kemenaker Trans sama BKKBN, akan ada sekitar 300 hingga 500 ribu penduduk desa yang akan pindah ke kota. 60.000 akan ke Jakarta. 65.000 ini. 65.000 ya. Khawatir tidak dengan kondisi seperti itu? Itu memang secara alami akan terjadi seperti itu ya. Kalau orang lihat Jakarta ini ekonomi lebih baik, pasti orang akan datang. Nah ini persoalan presiden mendatang harus mengurus supaya daerah lain juga berkembang secara ekonomi. Tapi buat kami tidak setuju ada istilah Jakarta itu tertutup untuk orang. Ini ibu kota. Jadi sebetulnya siapapun boleh datang ke Jakarta. Kalau Jakarta bisa merubah nasib orang, kenapa ditolak? Nah kenapa kita tidak menolak mahasiswa yang sekolah di Jakarta? Kenapa kita tidak menolak orang yang beli apartemen, beli mall atau belanja turis ke Jakarta? Karena mereka ada uang kan. Nah bisa contoh, istri saya saja pesan gini sama pembantu rumah tangga yang pulang. Nanti kalau saudaramu mau kerja bawa saja ya. Hampir semua ibu rumah tangga bahasanya sama. Kalau ada saudaramu mau kerja bawa saja. Nah kalau kelas menengahnya meningkat, dia butuh pembantu nggak? Kalau dia suami istri tadi kerja, penghasilannya baik, terus sudah punya anak, dia dari belum punya pembantu, butuh pembantu. Boleh nggak pembantu datang kerja Jakarta? Ya boleh dong, dia kerja. Nah kenapa pembantu lebih baik? Dia masih tinggal di rumah yang mempekerjakan kan. Yang masalah di Jakarta itu justru pegawai pabrik-pabrik. Apalagi pegawai dari industri kecil yang menengah. Pengusahanya suka bawain pegawai baru yang baru nggak lulus SMA, ada di bawah umur. Jadi gaji juga di bawah UMP. Di Jakarta digaji UMP saja dia nggak mampu beli rumah. Jadi nggak mungkin tinggal di luar kota juga. Itu yang terpaksa tinggal di tempat-tempat pemukiman liar. Nah itu yang masalah. Nah pengemis yang datang itu yang masalah. Ya cara solusi gimana? Solusi juga sederhana sebetulnya. Yang penting jangan biarkan ada kawasan kumuh yang disewakan harian dengan murah. Makanya kami begitu tiap Lebaran, tadi saya dapat laporan dari wali kota, ditugaskan begitu malam takbiran saja, semua jalan inspeksi sungai, kereta, rumah-rumah liar itu kita bersihkan. Supaya kita membuat orang itu tidak ada tempat untuk tinggal. Nah kalau kamu tinggal di jalanan, dinas sosial kami akan membawa Anda untuk tinggal di panti. Kalau Anda KTP di luar Jakarta, kami akan kembalikan. Kami akan minta Anda tanda tangan satu pernyataan. Kalau Anda kembali lagi, Anda menipu kami. Kami tidak mau lagi tipiring. Kalau Anda kembali lagi, setelah kami antar pulang, berarti Anda menipu kami. Kami mau pidanakan. Jadi itu cara untuk menahan orang untuk ngemis. Tapi kalau untuk yang datang ini mau ngadu nasib, untuk berubah nasib sesama bangsa Indonesia, boleh nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Kalau dia bisa jadi kaya raya di Jakarta, ketemu orang, dia jujur, dia rajin, makanya kami juga mau membina PKL. Nah selama ini apa yang terjadi? Ini ekonomi kerakyatan yang luar biasa kelas menengah. Kita bicara PKL juga sama. Kenapa Jakarta ini jurang antara kaya miskin begitu lebar? Yang terjadi begini, misalnya contoh. Pemerintah membangun pasar rakyat.
PD Pasar Jaya ditugaskan. Itu hanya Rp500 per hari sebetulnya, sewa per meter. Kenapa sekarang orang rakyat kecil nggak bisa? Dia kerjasamakan dengan swasta, dia suruh bayar 20 tahun di muka. Orang miskin nggak bisa. Oke. Nah, kami mau siapkan ini, taman, misalnya contoh Waduk Pluit. Di dalam Perda dikatakan, taman, trotoar tidak boleh ada PKL. Faktanya ada PKL nggak di Jakarta? PKL. Karena ini adalah ekonomi kerakyatan yang paling baik. Orang dipecat, di PHK, dia punya modal 5 juta, 10 juta aja dia bisa jualan. Nah ini selama ini mereka dimakan dari preman-preman nih. Jadi yang sekarang terjadi urbanisasi paling bahaya itu preman menguasai lapak, dia jualin kepada orang luar kota untuk dagang. Nah ini yang mau kita potong. Oke, Pak Ahok, tapi kita tahu bahwa kebanyakan penduduk desa yang pindah ke kota ini tidak membawa kemampuan yang bisa memberikan kontribusi untuk tempat dia migrasi. Jadi caranya bagaimana Pak? Itu apakah tadi, hanya sekedar menghilangkan tempat-tempat kumuh? Nggak bisa. Itu hilang itu untuk menyeleksi alam. Dia datang kalau nggak ada tempat kumuh, dia akan tinggal sama saudara atau temannya. Kalau tinggal di rumah saudara atau teman, kalau masih ada duit, saudara sih baik-baik aja. Itu kalau saudara masih mau pakai, tolong bantu cuci mobil nih, bantu anak saya. Kan dia digaji. Dia jadi ada turis lokal, nggak apa-apa. Dia beli bakso, beli di abang-abang juga ekonomi. Nah yang masalah itu kalau dia ngadu nasib, dia tinggal di pinggiran-pinggiran itu. Buang sampah sembarangan, gaji pas-pasan, sakit penyakit, macam-macam. Nah itu aja. Nah lalu gimana seleksi yang lain? Kalau dia datang ngadu nasib, boleh nggak? Orang kalau skillnya nggak baik juga bisa nasibnya baik. Kalau dia kerja dengan bos yang baik, dipercaya pegang gudang, bisa berubah nasib. Baik. Pak Ahok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi usai pariwara dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sisi Berita.